ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 taukid. Al-awwal dengan waw qasam, wal Qur'anil Hakim. Waw qasam ta'kid. Yang kedua dengan inna, Yasin wal Qur'anil Hakim inna. Ini taukid yang kedua, innaka. Dan yang ketiga dengan lam at-taukid, innaka laminal mursalin, lam taukid, yang menunjukkan agungnya apa yang sedang Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentangnya, itu tentang Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir, saya sengaja juga memilih tafsir surat Yasin diantaranya karena punya tafsir Ibnu Utsaimin, tafsir surat Yasin, karena mukhatab itu ada 3. Mukhatab, orang yang ada kita ajak bicara, itu ada 3 kelompok. Yang pertama al-munkirun, al-munkir, yang mengingkari apa yang mau disampaikan. Yang kedua al-mutaraddid, yang ragu apa yang mau disampaikan, yang didengar. Yang ketiga seorang yang tidak ada padanya al-inkar wala taraddud. Ketika berbicara kepada al-munkirun, maka mesti tegaskan dengan at-taukid. Di sini kata Syekh rahimahullah taala, karena jawaban dari mereka orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, yang menyatakan lasta mursala, engkau bukanlah rasul. Maka Allah membantah mereka dan menyatakan, iya, innaka laminal mursalin, Yasin al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ketika lawan bicara adalah al-munkir, yang mengingkari apa yang disampaikan, maka untuk membantahnya dengan at-taukid. Yang kedua, al-mukhatab adalah orang yang tidak mengingkari, cuman ada padanya taraddud, maka hasuna an yu'ta bil kalam at-taukid. Bagus ya diberi taukid di dalam berita yang disampaikan. Yang ketiga yang merupakan asal dalam al-kalam, ya, yang dihadapi adalah orang yang tidak ada padanya pengingkaran, tidak ada keraguan, maka cukup dengan kalimat berita semata, tidak perlu ada taukid. Dan itu hukum asal dalam ucapan. Nah, yang keempat, ala siratin mustaqim. Di antara i'rab yang ada ala siratin mustaqim, ala siratin mustaqim adalah dari inna. Inna, kita tahu harfu taukid yang menasabkan isim merupakan khabar. Inna isimnya adalah kaf, dhamir kaf, innaka. Khabar pertama laminal mursalin. Khabar yang kedua ala siratil mustaqim. Takdirnya innaka laminal mursalin wa innaka ala siratil mustaqim. Ini khabar kedua. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di atas sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Rasulullah An-Nasai rahimahullahu taala thumma a'zama akhbara bi a'zami awsafir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengabarkan tentang sifat Rasul yang paling agung, adalah ala risalatihi, yang menunjukkan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam,
wa annahu ala siratim mustaqim, bahwasanya beliau di atas sirat. Sirat mustaqim yang mu'tadil, yang lurus. Musilun ila Allah, yang akan menyampaikan seorang kepada Allah, wa ila dari karamatih, dan kepada negeri kemuliaannya, jinal jannah. Wa dzalika siratal mustaqim, dan sirat mustaqim ini mustamilun ala a'malin, mencakup amalan-amalan. Wa hiya al-a'malu salihatul muslihah lil qalbi wal badani wad dunya wal akhirah, yaitu amal-amal saleh yang akan memperbaiki kalbu, memperbagus badan, dunia dan akhirat seseorang, berakhlak al-fadilah, dan mencakup juga amal akhlak-akhlak yang utama, al-muzakkiyah di nafs, yang akan mensucikan jiwa, al-mutahhir al-qalbi, membersihkan kalbu, al-munammiyah lil ajr, yang akan mengembangkan, mendatangkan pahala. Wahada as-sirat mustaqim, ini sirat mustaqim alladhi huwa wasfur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sifat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wasfu dinihi, juga ada sifat bagi agama yang dibawa Rasul, alladhi jabi, yang beliau datang dengannya. Di antara faedah yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan ayat ini, kata Allah rahimahullahu taala, yang pertama, sirat di dalam bahasa Arab juga dibaca dengan sin, sirat, ada dengan zai, zirat, sehingga di antara faedah yang kita pernah dapatkan, bacaan sirat dengan, di antara yang Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, itu tidak termasuk lahan yang jali, tidak termasuk lahan, karena maknanya sama, sirat atau sirat dengan sin, walaupun yang termaktub dengan sad, sirat. Jika ada seorang qari ami yang baca dengan sin, itu tidaklah merubah makna, bukan lahan yang jali, karena dua-duanya adalah Arabiyah. As-sirat tidak dikatakan sirat kecuali apabila tariqan wasi', jalan yang luas, yatahammal tawaif ya'burun alaih, yang memungkinkan sekelompok orang melintasinya. Yang kedua, sirat dikatakan sirat itu adalah ketika jalan lurus, tidak ada tanjakan, tidak ada turunannya. Tentu tidak bengkok, lurus, tidak tanjakan, tidak turunan. Di antara makna syiratul mustaqim, as-sirat juga di sini kata beliau rahimahullah, ini karena luas yang dibuat Nabi Muhammad SAW syirat mustaqim, sehingga tidak akan mungkin an yadhiq an al-hakam syar'iyyah, tidak akan mungkin hukum-hukum syar'i itu luput darinya. Ini adalah jalan yang luas, agama yang sempurna, sehingga semua hukum-hukum syar'i telah dibahas, terdapat dalam As-Siratal Mustaqim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulu hadithatin tanzilu mundu ba'si Rasul sallallahu alaihi wasallam ila qiyamah. Semua kejadian yang ada terjadi sejak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la budda an yujad li muskilatiha, mesti akan ada solusi, jalan keluar di dalam apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima jabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan ada tariq yang wasi', jalan yang luas, sehingga semua permasalahan ada dalam Siratal Mustaqim dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun masalahnya, kata beliau rahimahullahu taala, itu ada pada tiga. Al-iskal inna ma ya'ti min kibarin nas imma likusurin fil fahm
aw li taqsirin fi talabil ilmi wal huda awil asya ranat ala qulubihim fadlamatha hatta la tubsirul haqq. Ini iskal yang ada adalah satu di antara tiga, imma karena kurangnya pemahaman sehingga tidak mendapat jawaban dari nusus Al-Quran dan Sunnah, wa imma, atau yang kedua karena sebab taksir, kurangnya dalam belajar ilmu dan mencari ilmu sehingga tidak mendapat jawaban, atau yang ketiga karena sebab kotoran-kotoran yang menutupi kalbunya sehingga menggelapkan kalbunya, tidak bisa melihat al-haq. Kata beliau, faqad yakunu al-insan ghairu muqassirin wala qasir. Seorang tidak kurang dalam talabul ilmi, tidak kurang dalam pemahaman. Indahu fahmun qawi, punya pemahaman kuat. Wa indahu alatun qawiyah wa ilm, punya alat yang kuat, punya ilmu. Lakin yakunu ala qalbihi dhunubun tahulu baina wa baina ru'yati shawab. Tapi di kalbunya banyak dosa. Dosa yang menghalangi dia dengan kebenaran. Dosa menghalangi dia untuk melihat kebenaran. Sehingga tidak bisa keluar dari permasalahan yang ada. Sehingga yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, wa lihadza yanbaghi lil insan idza ashkala alaihi mas'alatun min masail ba'da al-muraji'ah wa tatabbu' li kalam ahli ilmi an yukthira min al-istighfar. Sehingga sebagainya kata beliau rahimahullahu taala, apabila seseorang ada muskilah, ada problem, ada permasalahan, kemudian dia muraja', dia mencari-cari ucapan para ulama, dan belum mendapatkannya, masih sulit untuk dia pahami, tidak bisa memahami apa yang dia baca, yang dia muraja', maka hendaknya banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar, dan istighfar akan menghilangkan kotoran yang menutupi kalbunya, yang menutupi dia dari melihat al-haq, mendapatkan kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Asan mungkin mu'takifun musyawarah jadwal ta'limnya bagaimana, mana yang ikut, jadi yang ikut kita. Wallahu a'lam.